Bukan tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kami yang mengalirkan sampai kepada hari itu masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika Tuhan tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, saudara pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan menemukan rumahmu dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap-siap, karena anak manusia datang pada saat yang tidak menentukan. Amin. Kemudian Joe menyambut kembali kepada hari ini. Bapak Ibu terima kasih. Tema yang dilakukan pada minggu pertama ini berjaga-jaga. Bapak Ibu, kita semua pernah menunggu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Apakah itu menunggu lahir seorang, atau menunggu jadwal keberangkatan, atau menunggu kedatangan sahabat yang kita kasih. Ada banyak hal yang pernah kita tunggu dalam kehidupan kita. Pokoknya ketika kita menunggu, kita belajar untuk bersabar, kemudian kita belajar untuk menyiapkan diri. Begitulah masa Advent bagi kita pada saat ini. Masa itu bukan hanya sekedar masa menjelang Natal, tetapi masa menunggu, di mana kita belajar menantikan Tuhan yang akan datang dengan penuh kasih dan sukacita. Terkasih firman Tuhan kali ini dari Matius 24 ayat 26 sampai 44 mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu, tidak bisa diprediksi. Seorang pun tidak tahu kapan waktunya, kapan harinya, atau kapan jamnya. Karena itu Advent bukan hanya tentang menunggu, tetapi bagaimana sikap kita ketika kita menunggu. Apakah kita berjaga-jaga? Kemudian apakah kita bertobat? Dan apakah kita mempersiapkan diri kita dengan baik, mempersiapkan hati kita dengan baik untuk menyambut kedatangan Tuhan? Yesus memberikan peringatan yang sangat penting kepada kita Bapak Ibu. Dalam Matius 24 ayat 40 dikatakan, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dalam ayat yang ke-36, Yesus berkata bahwa kamu tidak seorang pun tahu kapan Ia akan datang kembali. Katakan malaikat pun tidak, bahkan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Artinya Bapak Ibu, Tuhan ingin kita bukan dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan iman dan kesiapsiagaan setiap saat. Tuhan tidak ingin kita menggantungkan diri pada kepastian duniawi, tetapi hidup dari iman dan pengharapan kepadanya. Bapak Ibu, secara duniawi tidak ada yang pasti. Tuhan sengaja tidak memberitahukan waktu kedatangannya agar kita tidak terjebak di dalam pola hidup yang bergantung pada pengetahuan akan waktu tertentu. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan jika kita tahu kapan Tuhan datang, kapan harinya, kapan jamnya kita Tuhan datang. Kalau kita tahu Tuhan datang minggu depan, biasa-biasa saja, sehari sebelumnya saja kita baru mempersiapkan diri dengan baik. Kita tidak benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Kita tahu Tuhan akan datang waktunya masih panjang, masih bisa berkata-kata yang menjalani kehidupan ini. Namun Bapak Ibu, Tuhan ini kita senantiasa berjaga-jaga, bukan hanya menjelang kedatangannya. Kita senantiasa terus mempersiapkan diri dengan baik, makanya tidak ada yang tahu waktunya kapan dia datang. Sama seperti kita tidak tahu pencuri datang ingin mencuri tempat kita. Bapak Ibu terima kasih.
dia menggunakan contoh zaman itu sebagai gambaran tentang kedatangannya. Pada zaman itu manusia hidup dalam aktivitas biasa sehari-hari. Mereka makan, minum, menikah, dan hidup tanpa memikirkan akan datangnya air bah yang akan menenggelamkan mereka semua. Mereka tidak tahu apa-apa sampai pada akhirnya air bah itu datang dan menghancurkan mereka semua. Ini juga datang Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu, dia datang dengan tiba-tiba seperti pencuri yang datang tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Bapak Ibu, terima kasih. Permainan ini mengajarkan kita bahwa banyak orang akan terjebak di dalam utilitas kehidupan sehari-hari mereka, tidak menyadari bahwa waktunya untuk bertobat dan menyambut Tuhan itu semakin dekat. Bapak Ibu, ketika sakit tiba, manusia sudah terlambat untuk mempersiapkan dirinya. Kita tidak boleh terjebak di dalam kehidupan yang hanya fokus pada hal-hal duniawi saja, tanpa memperhatikan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang memfokuskan dirinya pada kehidupan duniawi, kerja, kemudian mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menikmati keinginan dagingnya dalam kehidupannya, tanpa dia tahu bahwa semua itu ada masanya, ada waktunya, dan kemudian juga ada masanya. Kita tidak tahu apa kita akan dipanggil dengan tiba-tiba. Kita tidak boleh bekerja jelas boleh. Kita juga bisa bekerja, tapi di samping kita bekerja, kita harus juga mempersiapkan diri kita siap sedia ketika waktu kita sudah berakhir di dunia ini. Maka kita disuruh harus berjaga-jaga senantiasa. Yaitu kalau berjaga-jaga itu sifatnya waspada, dia siap sedia untuk apa? Untuk mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Kita kasih beberapa hari yang lalu di beberapa tempat di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara terjadi peristiwa bencana alam yang memilukan, memedihkan hati kita. Beberapa jemaat, ada keluarga juga yang terdampak di daerah yang terjadi bencana alam. Saya berpikir kenapa kita tidak bersiap berjaga-jaga? Kenapa setelah peristiwa terjadi baru semuanya pada sibuk kan begitu? Sebelum itu kenapa tidak berjaga-jaga? Kenapa itu salah satu penyebab? Kerusakan hutan. Satu di daerah Taman Muli, menyebabkan longsor dan banjir. Terima kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. BMKG sudah memperingatkan sebelumnya akan terjadi cuaca yang tidak baik, mengantisipasi itu. Sebenarnya tidak bisa, tapi kenapa? Jadi tidak berjaga-jaga. Sebagaimana tidak berjaga-jaga untuk mempersiapkan bencana yang sudah dilihatkan oleh BMKG dari tanggal 22 sampai tanggal terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Terjadi perubahan di daerah Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus betapa pentingnya dalam kehidupan kita senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita dengan baik. Secara khusus di masa akhir yang pertama ini. Bapak Ibu, ini sebagai contoh juga tentang kesiapsiagaan dengan kata bahwa dua orang akan berada di ladang dan yang seorang akan diambil, yang seorang lagi akan ditinggalkan. Dua orang perempuan akan menggiring dengan batu penggiring dan yang seorang akan diambil, kemudian yang seorang akan ditinggalkan. Terima kasih, ini adalah gambaran tentang pemisahan yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Yang satu siap, yang lainnya tidak siap. Yang satu diselamatkan, yang lainnya tidak diselamatkan, yang lainnya ditinggalkan.
sudah tidak diberi lagi, baru kita meminta lagi kesempatan. Lalu bagaimana kita hidup dengan berjaga-jaga seperti yang Tuhan ajarkan dalam ayat 42 ini? Berjaga-jaga bukan berarti hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita berjaga-jaga. Yang pertama, Bapak Ibu, hidup dalam iman yang aktif. Berjaga-jaga berarti kita hidup dalam iman yang aktif. Iman yang tidak hanya berkata-kata, tapi juga melakukan. Kita harus belajar tentang firman Tuhan. Kita harus belajar untuk memahaminya. Dan yang paling penting, kita harus belajar untuk melakukannya. Bukan hanya sekedar ngomong saja, tapi tidak melakukannya. Bapak Ibu terkasih, kita harus menjadi garam dan terang di dunia ini. Menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi garam pertama dalam keluarga terlebih dahulu. Jadi kita menjadi garam dan terang dalam keluarga kita masing-masing. Itu berdampak bagi lingkungan kita, termasuk berdampak ke gereja kita. Saya sudah katakan semua itu dimulai dari keluarga. Berjaga-jaga juga berarti kita hidup dengan harapan yang penuh akan kedatangan Tuhan. Kita tidak hidup dengan Tuhan, dengan kecemasan, dengan rasa khawatir, tetapi dengan yakin bahwa Tuhan akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan akan datang untuk menyelamatkan kita. Harapannya sebenarnya kita untuk apa? Untuk senantiasa menjalani hidup dengan penuh semangat dan sukacita dalam menyambut kedatangannya, bukan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu, kalau kita takut dan khawatir menyambut kedatangan Tuhan, pertanyaannya apa? Karena Tuhan menyelamatkan kita, kenapa kita harus khawatir dalam menjalani kehidupan ini dalam menanti kedatangannya? Kedatangan Tuhan adalah sesuatu hal yang pasti. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi Tuhan memanggil kita untuk dapat hidup dengan apa? Dengan berjaga-jaga, mempersiapkan diri dengan baik. Sebagaimana seorang tuan rumah yang berjaga-jaga supaya apa? Supaya pencuri tidak masuk. Kita pun harus berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup yang setia, dengan persiapan rohani. Makanya Bapak Ibu sudah mempersiapkan kerohanian kita, sudah kita mempersiapkan hati kita dengan baik di masa Advent ini. Masa Advent adalah waktu apa? Untuk membangkitkan kembali kerohanian kita. Masa Advent adalah masa apa? Untuk menyela rutinitas kita dan pengingat kita agar mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran anak manusia yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, masa Advent bukan sekedar waktu untuk menantikan kelahiran Yesus untuk merayakan Natal. Lebih daripada itu, masa Advent adalah kesempatan bagi kita untuk mewujudkan masa depan yang dijanjikan oleh Yesus seperti yang digambarkan dalam Yesaya 2:1-5. Bapak Ibu, Nabi Yesaya melihat sebuah masa ketika manusia akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Dalam Yesaya 2 ayatnya yang keempat. Artinya, Yesaya membayangkan bahwa masa depan itu masa yang tanpa kekerasan, masa yang beriman bersalah, baik secara pribadi maupun secara global. Kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini artinya masa depan itu tidak usah ada lagi kehidupan, tidak usah ada lagi perang. Dan lain sebagainya yang membuat manusia merasa tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu terkasih, masa depan itu tidak dimulai dengan mengubah dunia, tapi dimulai dengan mengubah diri kita terlebih dahulu. Bagaimana cara kita berpikir, kemudian bagaimana kata-kata yang harus kita ucap, bagaimana kita bersikap dalam menjalani kehidupan kita. Kita terlebih dahulu yang berubah diri kita. Bukan kita berharap lingkungan kita yang berubah, kita sendiri yang pernah berubah sehingga kita akan menciptakan perubahan di lingkungan kita. Percaya bahwa kita mengalami perubahan yang baik di dalam kehidupan kita.
kita sudah mengenal, berapa tahun kita sudah mengetahui ajarannya, kasih manusia, pelaksanaannya baik, orangnya, pelajaran kita sudah membawa perubahan yang baik dalam diri kita pertama terlebih dahulu, supaya kita bisa berubah lingkungan kita, berubah suasana kadernya, untuk kita berbeda dan sebagainya. Bapak Ibu, kita harus senantiasa berjaga-jaga, senantiasa mawas diri, senantiasa mengintrospeksi diri. Apa yang kurang di dalam diri kita? Seharusnya di masa-masa akhir ini, kita sering melihat orang lain, kita sering melihat orang lain. Oh, dia tidak akan berubah, oh, dia tidak akan berubah. Kayaknya mereka dari diri kita. Kok aku tidak berubah ya? Kok aku tidak pernah berubah? Itu yang perlu ditanyakan. Jangan mengharapkan orang lain yang berubah. Kalau kita pertama berubah, pasti orang lain akan berubah. Tapi kita mengharapkan orang lain yang berubah. Sebenarnya kita akan tidak berubah. Bapak Ibu, terima kasih. Berjaga-jagalah. Perkuatlah iman dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kedatangannya tiba-tiba mengejutkan kita. Bapak Ibu, padahal kita sudah sia-sia. Kalau orang benar, kita kembali dia tidak sia-sia. Kalau kita sudah sia-sia, tapi kita tidak sebenarnya ketika Tuhan mau panggil kita, kalau kita sudah sia-sia, kita tidak akan Kenapa? Karena Tuhan sudah menjamin kalau kita tidak lagi dari dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa akhir pertama ini kita tidak hanya menantikan kedatangan Kristus, tetapi juga mengizinkan Kristus itu lahir kembali dalam hati kita, membangkitkan damai, menumbuhkan kasih di dalam diri kita, menghadirkan terang bagi kita. Kita pertama dulu menghadirkan terang bagi keluarga kita, menghadirkan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya masa akhir ini benar-benar membuat kita berjaga-jaga, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan hati yang penuh dengan kasih, berbuat kasih kepada sesama kita. Karena sesungguhnya di situlah Tuhan ada, Tuhan hadir ketika kita memberitakan, membagikan kasih di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu kasih adanya, Dia juga ingin kita menginginkan supaya kita menanggung kasih. Saat itu di masa-masa Advent yang pertama ini, mari kita melihat perjalanan hidup kita dari Januari 2025 sampai dengan pada saat ini. Apakah ada perubahan yang baik yang kita rasakan? Apakah kita merasakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, yang membuat kita untuk menahan ego kita, memperbaiki diri kita? Jangan melihat hanya kekurangan saja. Kembali saya katakan, mari kita introspeksi diri supaya kita bisa membangun diri kita terlebih dahulu. Sehingga apa? Itu akan membawa dampak yang baik di tengah-tengah keluarga kita dan di tengah-tengah lingkungan kita. Biarlah masalah yang pertama ini, Bapak Ibu, membuat kita semakin mawas diri, semakin berjaga-jaga, dan semakin siap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Kondisi yang baik, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan ini, Bapak. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menumbuhkan hati kami, ya Bapak, dan firman yang kami dengarkan dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami, ya Bapak. Kami telah selesai berkata-kata. Biarlah Roh yang senantiasa memaparkan firman ini di dalam hati dan pemikiran kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan setelah kami mendengarkan firman Tuhan. Seharusnya di masa akhir yang pertama ini, biarlah Roh yang senantiasa mengingatkan